Ya, di invite lagi yuk semuanya. Di like, jangan lupa di like dan dibagikan video ini. Oke, karena sudah jam 14.00, tanpa berlama-lama lagi, mari kita panggilkan pembicara kita pada siang hari ini, Ibu Yuhana. Halo Bu, Halo, halo Bu Yuhana, selamat siang. halo siang Mas Fajar, halo Oh, member. Suaranya kedengeran kan? dengeran Bu, Oh kedengeran. iya, Gimana kabarnya Bu Yuhana? kabarnya baik, baik. Mas Fajar baik? Sehat? Alhamdulillah baik, Sehat. sehat. Oke. Iya, iya, oke. Oke, dan waktu dan tempat langsung saya persilahkan Ibu Yuhana. Oke, thank you, thank you. Halo member, member MCI. Jadi beda ya kayak dari biasanya. Hari ini sebelum kita mulai webinar tentang produk dan hari ini kan materinya kolesterol nih. Sebelum mulai materi saya mau share dulu testimoni dari member MCI. Jadi testimoninya itu seorang ibu. Jadi tahun Desember 2018 si ibu ini kayak didiagnosa dokter gitu, didiagnosa dokter mengalami jantung membengkak. Jadi setelah setiap bulannya tuh dilakukan pemeriksaan EKG. Jadi EKG itu untuk cek detak jantungnya itu normal atau enggak, atau ada masalah atau enggak di jantungnya gitu. Kemudian dari tahun Desember 2018 itu si ibunya ini sering ngalamin sesak nafas gitu, susah nafas, malam juga susah nafas, terus sama adiknya gitu dikenalkan sama produk MCI, yaitu Bioglas dan Pandan Aura. Jadi setelah diberitahukan oleh adiknya tentang Bioglas dan Pandan Aura ini tadi, si ibu ya ikhtiar aja gitu melakukan terapi, yaitu dengan minum air bioglas dan menggunakan Pandan Aura setiap hari. Untuk air bioglasnya, informasinya dari beliau adalah menggunakan 30 aliran, 30 kali dialirkan melalui bioglas gitu airnya. Kemudian diminum selama 2 minggu setelah terapi, 2 minggu kemudian melakukan check up lagi ke dokter gitu. Kemudian setelah 2 minggu melakukan check up di dokter, hasilnya yang didapat dari ibunya adalah detak jantungnya, electrical jantungnya itu, jadi hasil EKG-nya sudah membaik gitu. Terus ibunya juga sudah tidak sesering dulu merasakan sesak nafas. Gitu. Jadi setelah terapi selama 2 minggu itu ada perbaikan kualitas hidup gitu. Jadi si ibunya senang banget setelah menggunakan Pandan Aura dan Bioglas. Sampai saat ini juga beliau masih menggunakan Pandan Aura dan Bioglas gitu. Jadi sekian testimoninya. Itu banyak sih testimoni member MCI ya. Gitu. Jadi bisa saling sharing juga ke teman-teman gitu. Kemudian lanjut aja ya langsung ke ini materi. Jadi materi kita hari ini kolesterol. Sebelumnya kita udah pernah bahas juga sih, tapi ini diulangin lagi aja, kita ulangi bersama ya tentang materi kolesterol ini. Jadi oke. Jadi dari manakah kita memperoleh kolesterol? Jadi yang pertama dari mana kita memperoleh kolesterol? Biasanya kolesterol ini bisa kita dapatkan dari makanan sehari-hari. Jadi kolesterol ini sebenarnya itu bukan hanya masalah terlalu banyak makan minyak-minyakan gitu, goreng-gorengan gitu. Bukan hanya itu sebenarnya. Jadi kolesterol ini didapat dari semua jenis makanan. Semua jenis makanan yang berlebihan itu oleh tubuh otomatis akan diubah menjadi kolesterol. Gitu. Jadi semua kelebihan makanan, kalori yang tidak yang belum dibutuhkan tubuh itu akan diubah menjadi kolesterol, jadi lemak tubuh gitu. Jadi digunakan oleh tubuh, disimpan. Karena lemak ini berfungsi untuk menjadi sumber energi tubuh. Jadi kayak bahan bakarnya tubuh gitu biasanya. Nah, kemudian selain dari hasil
kelebihan makanan tadi, itu juga lemak ini merupakan hasil dari produksi oleh organ hati. Kemudian dibagi menjadi beberapa macam, kolesterol sama trigliserida. Biasanya kalau kita cek di lab itu ada sebutannya kolesterol total dan trigliserida gitu. Kalau kolesterol total itu dia meliputi keseluruhan. Nanti bisa dibagi juga jadi beberapa, HDL, LDL, kayak gitu. Nanti kita bahas. Kemudian kolesterol ini sendiri kan dibutuhkan oleh tubuh untuk menghasilkan energi. Kemudian di dalam tubuh itu kolesterol ini itu akan dibawa oleh pengangkutnya gitu. Pengangkutnya ini biasanya disebut sebagai lipoprotein. Lipoprotein ini yang banyak macamnya, yang biasanya kita sebut sebagai HDL. Jadi grupnya itu disebut lipoprotein. HDL itu adalah lemak baik, terus LDL itu lemak jahat gitu. Bahasa simpelnya biasanya itu, kalau di lab biasanya kita lihat di kertas hasil lab itu ada tulisannya HDL angkanya berapa, LDL berapa, trigliserida berapa gitu. Nanti kan ada batas normalnya berapa. Nah, yang perlu diingat adalah HDL adalah lemak baik, LDL adalah lemak jahat. Jadi bisa dilihat bahwa kolesterol itu sebenarnya nggak semuanya jahat. Jadi ada lemak baik, ada lemak jahat. Yang harus kita tingkatkan adalah lemak baik, yang harus dikurangi adalah lemak jahat. Gitu. Ini manfaat dari kolesterol, manfaat positifnya ya. Jadi seperti yang dijelaskan di awal bahwa manfaatnya kolesterol itu tidak hanya selalu yang buruk gitu. Jadi ada manfaatnya juga. Misalnya membuat hormon seks, terus menjaga fungsi otak, terus membantu pembentukan vitamin D, dan membuat garam empedu yang membantu usus untuk menyerap lemak juga. Nah, dampak negatifnya ini yang biasanya sering kita dengar dan ada di lingkungan sekitar kita. Jadi biasanya karena terlalu banyak mengkonsumsi makanan yang berlebihan, lebih daripada yang bisa dibakar dan digunakan oleh tubuh, nanti kan ujung-ujungnya jadi kolesterol, ujung-ujungnya jadi sakit. Nah, sakitnya ini biasanya mengarahnya selalu ke daerah jantung kayak gitu. Jadi penyumbatan pembuluh darah misalnya, itu nanti ujung-ujungnya jadi stroke, terus penyakit jantung, terus aterosklerosis itu juga penyumbatan gitu. Jadi terjadi penyumbatan pembuluh darah oleh kolesterol. Kemudian perbedaannya kolesterol sama trigliserida. Untuk kolesterol itu sendiri itu tuh merupakan senyawa lemak yang diperoleh dari makanan yang kaya akan lemak jenuh gitu, terus diproduksi oleh sel hati. Sedangkan trigliserida sendiri diperoleh dari makanan berlemak, terus makanan tinggi karbohidrat dan tinggi gula. Jadi tadi yang dijelaskan bahwa semua jenis makanan, entah itu gorengan, entah itu nasi, juga kan tinggi karbohidrat. Kalau tinggi gula misalnya kayak coklat, terus kue-kue cupcake gitu kan, yang krim-krim biasanya itu juga tinggi gula gitu. Nah, semua kelebihan makanan ini nanti ujung-ujungnya diubah menjadi trigliserida gitu. Kayak gini nih contoh makanan yang minuman sih. Jadi contoh minuman yang gulanya terlalu tinggi gitu. Jadi sebenarnya ukurannya kecil, tapi kita jadi kadang-kadang tuh nggak sadar gitu kan kalau konsumsi ya. Jadi perlu diperhatikan bahwa semua kelebihan yang kita minum aja itu bisa jadi lemak gitu, jadi penyumbatan di pembuluh darah. Jadi nggak perlu yang terlihat berminyak, gitu. Itu sudah bisa menyebabkan penumpukan lemak di pembuluh darah. Apalagi makanan-makanan kayak gini ini juga tinggi akan lemak jahat gitu. Bisa mengkonsumsi, ini sebenarnya tuh bukan dilarang konsumsi ya, bisa dikonsumsi asalkan jumlahnya itu sesuai, jangan berlebihan dengan apa yang tubuh kita bisa bakar. Jadi gini nanti ujung-ujungnya kalau kolesterolnya tinggi, terus bisa terjadi penyumbatan pembuluh darah, ujung-ujungnya jadi stroke atau penyakit jantung. Sebenarnya banyak tahapnya untuk terjadi penyumbatan di pembuluh darah. Jadi kalau kita makan tuh nggak langsung nyumbat juga sih. Jadi butuh pengumpulan beberapa tahun baru bisa terjadinya penyumbatan pembuluh darah. Jadi di awal tadi ini yang aku sebutin di lipoprotein ya. Jadi lipoprotein ini itu adalah
pembawanya dari si LDL dan HDL LDL dan HDL, ya benar. Jadi LDL ini tadi yang kita sebut sebagai kolesterol jahat kan. Jadi LDL ini itu disebut sebagai kolesterol jahat karena dia mudah melekat dan menumpuk pada pembuluh darah sehingga menyebabkan penyumbatan di pembuluh darah gitu. Jadi sifatnya dia adalah melekat dan menumpuk di pembuluh darah si LDL ini gitu. Terus untuk yang HDL sendiri, dia disebut sebagai lemak baik kan. Kenapa disebut sebagai kolesterol baik atau lemak baik tadi? Karena dia bisa mampu untuk membuang si lemak jahat tadi gitu. Jadi dia bisa mengeluarkan dan mencegah terjadinya penyumbatan. Dan dia sifatnya nggak menempel dan menumpuk di pembuluh darah. Jadi berbeda sama yang LDL tadi. Ini biasanya pemeriksaan profil lipid atau lemak di dalam tubuh, macam-macam kolesterol, total, LDL, HDL, trigliserid. Penting untuk kita, apalagi misalnya sudah usia 25 tahun ke atas gitu, itu penting untuk selalu check up rutin untuk kolesterol, total, LDL, HDL, dan trigliserida. Jadi ini nilai-nilai normalnya, jadi angka normalnya ya. Kalau kolesterol total itu biasanya seharusnya di bawah 200 mg per desiliter, jadi di bawah angka 200. Kalau kolesterol total ini gampang ceknya, nggak perlu ke lab. Kalau misalnya nggak punya waktu ke lab gitu kan sudah banyak yang jual alat cek yang gampang gitu di rumah. Tinggal pakai sampel darah aja dikit, itu udah bisa mengetahui hasil dari kolesterol total gitu. Tapi kalau mau lengkap, kolesterol total, LDL, HDL, dan trigliserid itu harus ke lab. Tapi lebih penting untuk melakukan pencegahan dengan ngecek kolesterol total ya. Kemudian untuk nilai normal dari trigliserid sendiri yaitu harus di bawah angka 150. Jadi bisa dicek nanti kalau misalnya udah rutin cek, bisa dilihat kembali kertasnya apakah udah di bawah 200 untuk kolesterol totalnya dan di bawah 150 untuk trigliseridnya gitu, atau memper-memper nih dari angka ini. Kalau misalnya 198 gitu, terus mikir aku nggak kolesterol soalnya di bawah 200, tapi udah di ambang batas deket-deket 200 gitu. Jadi makanannya juga perlu diperhatikan jenis yang dikonsumsi. Kalau untuk LDL sendiri biasanya harus di bawah dari 100 karena dia kan kolesterol jahat di bawah 100 angka normalnya gitu. Terus untuk HDL itu kan lemak baik, jadi itu harus lebih banyak daripada si LDL. Angkanya harus 60 mg atau lebih tinggi. Kemudian bagaimana cara kita meningkatkan HDL dan menurunkan LDL. Jadi HDL adalah lemak baik, kemudian LDL adalah lemak jahat ya. Untuk meningkatkan HDL yang pasti melakukan olahraga, terus mengkonsumsi makanan yang mengandung lemak baik, misalnya salmon, ikan-ikanan biasanya mengandung lemak baik. Kemudian bisa juga melakukan meningkatkan konsumsi buah-buahan, itu juga bisa meningkatkan HDL. Untuk menurunkan LDL sendiri itu bisa dengan melakukan olahraga biasanya. Jadi biasanya olahraga itu bisa meningkatkan pembakaran jumlah kalori di dalam tubuh. Jadi kalorinya kita kalau olahraga kan meningkat nih, yang dibakar berapa. Jadinya tubuh bisa mengurangi jumlah yang dia konversikan untuk lemak. Jadi akan lebih bagus kalau untuk menurunkan LDL adalah dengan melakukan olahraga. Terus meningkatkan konsumsi serat, lalu meningkatkan makan ikan yang mengandung banyak omega 3, serta apabila merokok maka hentikan rokoknya. Terus ini batas konsumsi lemak per hari berapa. Jadi kan tadi memang bukan sama sekali tidak boleh mengkonsumsi makanan-makanan yang disebutkan tadi di depan, tapi bisa dibatasi jumlahnya berapa kan. Jadi 67 gram lemak itu batasnya per hari, jadi 67 gram lemak. Kalau bisa dilihat bahwa dalam 100 gram daging ayam itu bisa mengandung 60 mg
kolesterol gitu. Terus dari 100 gram daging sapi ada 70 mg kolesterol. Ikan juga ada dari 100 gram ikan ada 70 mg kolesterol. Jadi bisa hitung-hitung sendiri perkiraannya berapa yang dikonsumsi per hari. Pokoknya batasnya adalah 67 gram lemak per hari. Itu udah paling bagus untuk mencegah terjadinya penyumbatan pembuluh darah oleh kolesterol gitu. Kemudian untuk ini juga sama sih jenis-jenis makanannya, berapa jumlah kolesterol yang ada di jenis-jenis makanan ini. Kayak misalnya di otak nih, otak sapi, itu dari 100 gram otak sapi bisa mengandung sampai dengan 2000 mg kolesterol gitu. Jadi banyak banget kalau di otak biasanya kadar dari kolesterolnya itu. Ini adalah saran dari Kemenkes. Jadi Kementerian Kesehatan itu di websitenya banyak banget kasih tips-tips bagaimana cara kita menurunkan kolesterol gitu. Jadi ini salah satu solusi dari mereka untuk menurunkan kolesterol, yaitu dengan cara masak yang benar. Ini juga caranya sama sih, menghentikan kebiasaan merokok, menerapkan pola hidup sehat, olahraga teratur, dan kalau sudah overweight biasanya bisa harus menurunkan berat badannya. Selain itu juga bisa dengan mengkonsumsi CGF. Jadi CGF ini adalah produk barunya MCI. Kalau masih banyak yang belum tahu, biasanya kemarin sih udah dijelasin tentang CGF khusus ya. Tapi karena kita sedang membahas kolesterol dan di mana fungsinya CGF juga bisa menurunkan kolesterol, jadi sekalian dibahas lagi tentang CGF ini bisa membantu untuk menurunkan jumlah kolesterol di dalam tubuh gitu. Kenapa bisa? Karena banyak penelitian yang menyatakan bahwa CGF ini mengandung banyak fosfolipid dan karotenoid gitu. Terus juga dari jurnal ini ditemukan bahwa CGF ini bisa membantu untuk meningkatkan metabolisme dari lemak gitu. Jadi menstimulasi tubuh untuk memetabolisme lemak lebih banyak dan lebih cepat gitu, sehingga bisa menurunkan kadar kolesterol di dalam tubuh gitu. Jadi terus juga bisa membantu untuk melawan radikal bebas gitu. Dan sehingga bisa untuk mencegah terjadinya plak di pembuluh darah. Jadi plak-plak pembuluh darah itu yang biasanya kalau banyak plaknya itu bisa menyumbat pembuluh darah gitu. Jadi selain kita melakukan anjuran ini tadi, juga bisa dengan menambahkan mengkonsumsi CGF untuk membantu menurunkan kolesterol gitu. Selain untuk menurunkan kolesterol, CGF juga banyak manfaat lainnya seperti di gambar ya. Jadi bisa detoksifikasi juga. Terus bisa juga untuk membantu berpotensi untuk menurunkan hipertensi. Jadi kalau darah tinggi juga bisa gitu, menurunkan tekanan darah tinggi dan menurunkan kolesterol. Komposisinya adalah 100 mg ekstrak chlorella, terus aturan pakainya untuk kesehatan sehari-hari nih, gitu. Itu bisa 2 kali sehari 1 tablet. Diminumnya bisa sebelum atau sesudah makan. Kemudian sudah ada nomor BPOM-nya kan, bisa dicek juga di websitenya Cek BPOM. Untuk nomor BPOM ini sudah terdaftar atas nama CGF. Kan banyak jurnal penelitian tentang CGF ya. Salah satunya kan bisa membantu juga untuk ini nomor 8. Jadi bisa membantu untuk menurunkan kadar trigliserida dan kolesterol total gitu. Konsumsinya adalah 2-4 tablet per hari. 2-4 tablet kan kalau 4 sekaligus diminum kan biasanya terlalu banyak. Jadi bisa dibuat dipisah gitu. Pagi minum 2, malam minum 2 gitu. Jadi pagi sama malam minum 2 atau sama sore malam juga apa-apa. Kan yang penting totalnya sehari adalah 2-4 tablet per hari gitu. Untuk kondisi membantu menurunkan kadar trigliserida dan kolesterol total.
selain mengkonsumsi CGF tadi juga kalau misalnya mau diet kan kalau misalnya beratnya terlalu berlebihan disarankan untuk menurunkan berat badan juga untuk bisa membantu pengurangan jumlah kolesterol di dalam tubuh. Nah itu kalau mau diet bisa dengan mengkonsumsi sosin, salut, dan milioner. Jadi ini udah sering dibicarakan bahwa kalau misalnya mau diet adalah 3 produk ini kombinasi yang sangat tepat gitu. Kalau pagi minum salut, kenapa pagi minum salut? Itu karena waktu launching salut, profesornya bilang hasil penelitiannya mereka menyatakan bahwa apabila salut dikonsumsi pagi hari itu bisa membantu untuk mengecilkan sel lemak tubuh, terutama sel lemak di daerah perut gitu. Terus setelah konsumsi salut, jamnya bisa diatur sendiri ya sesuai dengan kebiasaan sehari-hari. Jadi ini cuman saran dari kita jamnya jam segini gitu. Kemudian setelah konsumsi salut, sarapannya bisa diganti dengan milioner. Jadi nggak perlu sarapan nasi kuning, terus soto gitu. Jadi diganti sarapan dengan milioner. Kemudian menjelang siang hari, menjelang makan siang bisa mengkonsumsi sosin. Setelah itu baru makan siang, terus makan malamnya juga diganti dengan milioner. Terus ditutup lagi dengan mengkonsumsi salut gitu di malam hari. Kalau di malam hari, salut biasanya sangat berfungsi untuk membantu regenerasi sel atau perbaikan jaringan tubuh yang rusak gitu atau yang bermasalah. Ini green tea, sosin itu kandungannya ada green tea, ada green coffee gitu. Fungsinya kenapa dia diminum sebelum makan atau sesudah makan karena bisa membantu untuk pembakaran jumlah lemak juga di dalam tubuh. Gitu. Ini milioner juga bisa membantu menggantikan sarapan dan makan malam karena kadar proteinnya tinggi, jadi bisa membuat tubuh itu merasakan kenyang sekitar 3-4 jam gitu. Jadi sekian presentasi tentang kolesterol hari ini dengan produknya yaitu CGF yang disarankan utama untuk menurunkan kolesterol. Gitu. Sekian Mas Fajar. Oke, terima kasih Bu Yuhana. Ayo buat milioners yang ingin bertanya-tanya boleh langsung diketik di kolom komentar pertanyaannya. Tapi sebelumnya tadi udah ada beberapa yang sudah masuk dari Ibu Vera P. Bu Yuhana, papa saya ada kolesterol, jadi saya sudah kasih ke CGF. Tapi dia bilang habis minum CGF mahnya nggak enak gitu. Kenapa ya? Kalau misalnya ada mah, kan memang mah ini sensitif ya. Bisa juga karena pencernaannya juga kurang bagus, biasanya juga bisa pengaruh ke mahnya. Jadi konsumsinya kalau memang mah itu setelah makan aja gitu, supaya enak. Jadi langsung setelah makan dikonsumsi. Gitu. Nah kalau misalkan udah taruhlah dia sudah setelah makan gitu, tapi masih perutnya nggak enak gitu. Enak Bu. Ya. Berarti ini disuruh kalau misalnya dia minumnya sekaligus 2 ya. Kalau lihat aturan tadi kan bisa 2 tablet langsung minum. Diturunin dulu aja dosisnya Mas Fajar. Sama kalau konsumsi airnya juga dalam jumlah yang dibanyakin biasanya. Oh, jadi konsumsi airnya dibanyakin gitu ya Bu. Okay. Atau pengurangan dosis kalau dosisnya kalau langsung 2 tablet sekali minum ya. Jadi langsung dikurangin dulu aja. Dibiasakan dulu berarti ya Bu. Iya biasanya harus gitu. Oke. Terus, nah ini ada lagi Ibu dari Matilda. Ibu, suami saya kolesterol totalnya normal, tapi trigliseridnya tinggi. Itu aturan pakannya seperti apa ya Bu? Sama sih, mau kolesterol mau trigliserid biasanya soalnya kalau ada pengaruhnya, ada hubungannya lah antara kolesterol total sama trigliserid gitu. Biasanya trigliserid ini tinggi karena lemak baiknya dikit gitu. Jadi bisa ditambah juga konsumsi makanan yang mengandung tinggi lemak baik dan mengkonsumsi CGF. Misalnya ikan-ikanan dan mengkonsumsi CGF gitu. Bisa membantu. Oke, terus dari Ibu Rita Tandiayu, kalau tekanan rendah apa boleh konsumsi CGF? Tekanan darah rendah ya? Mungkin seperti itu ya.
Iya, boleh sih konsumsi CGF kan soalnya CGF kan bukan obat ya Mas Fadil. Jadi bukan kayak obat hipertensi yang kalau diminum langsung menurunkan tekanan darah gitu. Kalau CGF kan dia suplemen sifatnya kan. Kalau suplemen kan dia bisa kerjanya itu harus melihat dulu keseimbangan tubuh kan. Kalau misalnya dia udah darah rendah, terus diminumin CGF terus tambah rendah ya enggak gitu. Karena dia bukan obat darah tinggi, tapi dia adalah suplemen yang membantu untuk menurunkan hipertensi gitu. Jadi menormalkan hipertensi. Jadi kalau misalnya dia udah rendah, nggak mungkin turun lagi gitu. Biasanya sih gitu, nggak mungkin sih. Terus juga CGF ini kan juga ada manfaat lainnya untuk membantu meningkatkan jumlah hemoglobin dalam tubuh, HB. HB kan juga ada kandungan, terus juga si CGF ini bisa meningkatkan kadar asam folat di dalam tubuh gitu. Jadi juga bisa meningkatkan jumlah produksi darah di dalam tubuh. Jadi bisa meningkatkan juga tekanan darahnya gitu. Jadi kerjanya sih seimbang gitu, menurunkan dan meningkatkan. Oh jadi bisa meningkatkan, tergantung ya Bu, menambah jumlah darah. Tergantung dari ininya si tubuh kita juga berarti ya Bu, responnya ya Bu, seperti apa? Bener respon tubuhnya gitu. Oke. Tapi kalau minum CGF ini boleh pakai air bioglas kan Bu? Boleh sih pakai air bioglas. Iya, saya juga minum pakai air bioglas itu nggak kenapa-napa masalahnya. Jadi nanya kalau minum CGF boleh nggak Bu dengan air bioglas? Boleh sih Bu. Saya minum CGF pakai air bioglas kok Bu. Boleh kok. Boleh. Dan untuk CGF sendiri ini sama seperti Nufit berarti ya Bu. Untuk anak, konsumsi anak usia minimalnya itu 5 tahun ya Bu. 5 tahun. Iya berarti. Bener kayak Nufit. Untuk yang 3 tahun berarti nanti dulu aja Bu, tunggu 5 tahun baru. Iya, tunggu 5 tahun baru dikonsumsi. Soalnya seperti yang waktu launching kan ya Mas Fajar dijelaskan dokter. Ada. Kalau misalnya di bawah 5 tahun itu biasanya sistem reproduksi, sistem pencernaannya itu masih belum maksimal, belum gitu. Betul. Jadi mencernanya jadi lebih lambat. Terus ujung-ujungnya jadi mungkin bisa menyebabkan susah BAB, biasanya sih gitu. Nggak ada efek negatif yang gimana-gimana, cuman nggak enak aja kan kalau misalnya anaknya jadinya sembelit atau gimana. Betul. Oke, dari Pak Dionisius MCI tanya Bu, apa bedanya CGF dengan klorofil? CGF dengan klorofil beda sih. CGF ini tuh jadi kan bener-bener kayak di dalamnya chlorella gitu loh. Jadi di chlorella ini di dalamnya tuh ada CGF-nya. Jadi CGF ini kayak mesin di dalam chlorella yang bisa membantu reproduksi dan meningkatkan jumlah dari klorofil di dalam chlorella-nya sendiri gitu. Jadi kita mengkonsumsi CGF ini benar-benar murni CGF gitu, bukan chlorella-nya gitu. Terus bedanya dengan klorofil itu hanya zat hijau di dalam chlorella kan gitu. Bukan mesin utamanya lah gitu, bukan sistem utamanya gitu. Jadi untuk manfaat sendiri yang pasti CGF manfaatnya lebih banyak ya, karena dia karena dia kan kayak sumber utamanya gitu Mas Fajar. Kalau di tubuh tuh ada satu sel yang namanya mitokondria untuk menghasilkan energi. Oke, baik. Terus ada lagi dari Ibu Francisca, apakah boleh mengcombine CGF dengan Vitabalance atau harus diberi jeda? Harus diberi jeda pasti jawabannya Bu ya. Iya, benar. Harus diberi jeda Mas. Enak kalau diberi jeda sih, biasanya harus diberi jeda biar tubuh kerjanya sendiri-sendiri dulu masing-masing gitu. Atau biar diserap tubuhnya sempurna lah gitu. Kalau dikasih jeda waktu 1 jam gitu. 1 jam ya jedanya ya. 30 menit 1 jam. Biasanya memang sarannya adalah 2 jam. Cuma kalau takut lupa ya udah 1 jam lah ya Pak. Nah, terkait tadi tuh Bu, kan tadi Bu Yana sempat menyinggung diet plan ya Bu, MCI. Nah itu nanti kalau kita misalkan nih kita mau selipin dengan CGF atau atau Nufit, itu gimana tuh Bu di diet plan tadi tuh Bu? Coba nih kita lihat lagi. Ini ini kalau mau diselipin gitu. Misalkan kita pengen taruhlah jamnya kita nurutin jam yang ini Bu.
Terus tapi kita tetap mau konsumsi CGF sama konsumsi Nufit nih misalkan Bu di salah satu itu kan, karena kan fungsinya kurang lebih sama CGF dan Nufit. Iya. Kalau misalnya kalau misalnya tubuhnya memang membutuhkan ya bisa ditambahkan setelah mengkonsumsi salut misalnya gitu bisa. Tapi kalau misalnya tubuhnya biasa aja nggak sakit gitu dan kalau kan fungsinya salut nih buat regenerasi sel di malam hari kan. Nah kalau misalnya nanti diganti aja sama Nufit atau CGF diselang-seling nggak masalah sih sebenarnya, diganti diselang-seling aja jadi nggak harus selalu salut gitu. Bisa CGF gitu. Biar nggak berlebihan juga yang dikonsumsikan. Berarti ditukar aja atau diselang-seling aja ya Bu di jamnya si Nufit salut itu. Ya di salutnya yang malam hari kan soalnya dia mungkin membernya mau diet juga nih, jadi yang salut yang pagi hari jangan diganti, tetap salut yang diganti salut yang malam harinya aja diganti CGF atau diganti Nufit. Gitu. Baik. Kalau misalkan kita kan butuh kadang buat stamina juga Bu di pagi, itu boleh nggak ditambah misalkan kayak jam 9-nya sehabis milioner terus minum Nufit gitu gimana tuh Bu? Nggak apa-apa sih sebenarnya kalau memang tubuhnya lagi kurang fit atau gimana mau siap menghadapi aktivitas yang tinggi gitu. Nggak apa-apa sih sebenarnya Mas Panji. Baik, jadi nggak apa-apa ya Bu. Kalau untuk menambah ini imunitas tubuh kalau kurang lagi fit ditambahin aja Nufitnya di pagi hari. Iya, tapi kalau sehat-sehat aja ya udah dipilih aja gitu salah satu. Terus ada lagi dari Ibu Singgi, apakah CGF bisa untuk penyakit autoimun myasthenia gravis? Bener nggak Bu? Iya bener nggak Mas Wajib. Sebenarnya CGF bisa untuk penderita autoimun ya, tapi lebih bagus memang harus konsultasi dokter dulu gitu. Karena biasanya kan ada pengaruhnya dengan kembali lagi yang sistem pencernaan tadi. Bisa kalau dikonsumsi, cuman bagus kalau misalnya konsultasi dokter dulu. Baik. Nah tanya Bu, ada lagi nih dari Pak Dion lagi nih. Bu tanya, ada beberapa testimoni kolesterol bisa turun dengan minum aliran biogas saja sebelum CGF launching. Jadi bagaimana cara kerjanya aliran biogas dalam menurunkan kolesterol Bu? Makasih. Dalam air biogas untuk menurunkan kolesterol. Jadi sebenarnya waktu presentasi biogas kayaknya ada yang untuk menurunkan kolesterol itu biasanya tubuh itu kan pinter ya sebenarnya. Kalau misalnya tubuhnya ke pembuluh darah lah rusak karena kita makan makanannya sembarangan kan, terus konsumsi airnya dikit. Jadinya tadi tubuh itu untuk mengeluarkan atau menutup luka dari kolesterol tadi itu biasanya dengan cara kayak manggil air lah gitu. Jadi tubuh itu butuh air untuk melakukan kayak regenerasi juga itu butuh air kan. Nah kalau misalnya kita minum airnya kurang itu biasanya yang dipanggil adalah sumber energi lain kan, sumber energi di dalam tubuh itu banyak ya. Ada air, ada lemak gitu kan, ada karbohidrat juga gitu. Nah karena misalnya tadi dia ketika ingin memanggil airnya tapi kita konsumsi airnya kurang, maka yang dipanggil tubuh, yang digunakan tubuh adalah lemak gitu. Jadi lemak ini yang dikeluarkan oleh sel tubuh untuk menutup atau melakukan regenerasi di dalam tubuh karena terlalu banyak lemak atau kolesterol yang di dalam tubuh ini tadi sehingga terjadi penyumbatan. Nah, solusinya adalah dengan mengkonsumsi air lebih banyak supaya si tubuhnya ini tetap punya sumber energi yang air tadi gitu untuk melakukan regenerasi selnya. Terus juga air biogas, kenapa air biogas bisa membantu menurunkan kadar kolesterol? Penjelasannya dari yang peneliti siapa aku lupa namanya, pokoknya ada penelitiannya itu dia bilang karena air itu tadi karena waktu dipanggil tubuh kita itu bisa mendapatkan jumlah air yang cukup untuk melakukan regenerasi. Jadi bukan manggil lemak lagi, bukan manggil kolesterol, airnya udah ada gitu. Karena mengkonsumsi air biogasnya dalam jumlah yang cukup. Gitu. Terus bentuk
dari biogas sendiri kan heksagonal ya, jadi dimasukkan waktu regenerasi sel tadi, air kan juga membawa protein dan nutrisi yang masuk ke dalam sel. Itu juga lebih bagus gitu. Jadi tubuhnya udah, sel-sel tubuhnya itu udah merasa cukup gitu, nggak perlu manggil sumber energi lain lagi. Gitu kurang lebih gitu. Mungkin bingung. jadi kurang lebih gitu, karena si tubuh udah mendapatkan banyak atau cukup nutrisi yang dibawa oleh air biogas itu sendiri. Oke. Jadi bisa membantu menurunkan kolesterol. Oke, jadi seperti itu Pak Dion penjelasannya. Jadi kalau ya sebenarnya bisa pakai air biogas, tapi kan alangkah baiknya dibantu lagi dengan suplemen. Betul ya Bu ya? Benar, karena nggak semua permasalahannya sama gitu. Yap, betul. Pengeluaran kenapa tubuh bisa menumpuk kolesterol tidak Betul. semua masalah orang sama kan. Betul. Dan karena respon tubuh orang pun beda-beda ya Bu, pasti Bu. Iya benar, karena respon tubuhnya juga beda. Jadi butuh suplemen untuk membantu juga menurunkan kolesterol tadi. Oke. Terus Bu, misalkan kita hanya minum Nufit dan CGF untuk kesehatan saja. Untuk Nufit bagus diminum pagi atau malam, dan bagaimana dengan CGF, diminum pagi atau malam bagusnya? Apakah bisa diminum bareng dengan CGF? Apakah Nufit bisa diminum bareng dengan CGF? Nufit sama CGF, memang saran terbaik kita adalah dengan memberikan jeda waktu ya. Jadi paling nggak ada jeda waktunya gitu. Terus untuk Nufit atau CGF bagus pagi atau malam. Sebenarnya sama aja sih, mau pagi atau malam. Soalnya anjuran pakainya juga kan pagi malam gitu kan, 1-2 tablet. Sebenarnya bebas sih, mau pagi malam. Nggak ada bedanya gitu. Bukan kayak salut ya Mas Fajar. Salut kan kita tahu manfaatnya kalau pagi untuk mengecilkan sel lemak gitu. Tapi kalau CGF sama Nufit sih sama aja Sama sih. aja ya Bu. Bu Yohana, ada member saya lagi hamil, tapi biasanya kolesterol tinggi. Apa yang aman diminum? CGF atau sosin atau apa ya, kata dia. Tergantung usia kehamilan dulu. Benar, dilihat dulu kehamilannya. Betul. Terus dilihat dulu apakah kehamilannya normal atau enggak kan. Gitu. Tetap harus konsultasi dokter, tapi sarannya bisa mengkonsumsi CGF tapi konsultasi dokter. Bukan sosin ya. Jadi kalau sosin itu biasanya dia membakar lemak, terus orang fungsinya untuk diet kan. Gitu. Jadi kalau hamil atau menyusui, saran kita nggak diet dulu, gitu. Karena kan bayi dan ibunya butuh nutrisi yang cukup, kan Mas Fajar. Nah, sarannya untuk menurunkan kolesterol bisa mengkonsumsi CGF, tapi harus konsultasi dokter dulu. Oke, baik. Usia kandungan di atas 16 minggu atau 4 bulan. Betul sekali. Terus ada lagi nih Bu Yohana, apa CGF bisa dikonsumsi yang punya penyakit asma? Bisa? Bisa aja sih, bisa kok, nggak ada. Maksudnya kan suplemen ya, suplemen bisa dikonsumsi oleh sakit apa aja sebenarnya sih. Iya, saya asma minum CGF Bu. Nah gitu, Mas Fajar asma ya? Iya, saya ada asma, tapi alhamdulillah sih Bu, yang biasanya apa ya, ini testimoni pribadi ya sih Bu. Saya kan saya kan maksudnya saya hampir kalau saya minum CGF-nya buat di malam ya Bu, karena ya kan fungsinya buat tubuh kita. Kalau biasa saya buat regenerasi juga kan, bantu regenerasi buat di malam. Dan biasanya itu kalau saya kadang-kadang kalau bangun pagi itu suka dada nyeri gitu ya Bu, sakit gitu. Kadang-kadang kalau asma ya ada aja lah masalahnya gitu. Tapi ya ini semenjak minum CGF ya itu nyeri-nyeri di dada itu kadang-kadang ya kok nggak ada gitu. Misalkan kalau kita pagi-pagi suka ngulut gitu ya Bu, gitu ya Bu. Itu kadang-kadang tuh kerasa gitu sakitnya. Tapi iya kan, maksudnya ya pasti ya mungkin yang asma juga, yang ada asmanya ngerasain lah Bu hal yang seperti itu. Tapi semenjak udah minum semingguan ini ya rutin ya, minumnya rutin semingguan nggak berhenti gitu. Tapi kayak kok nggak ada gitu ya? Kayak nyariin Bu gitu. Jadi kayak kok nggak jadi kayak nyariin gitu sayanya Bu, kok nggak ada nih, mana nih sakitnya nih gitu. Kayak biasanya ada terus. Biasanya kan kayak apa, sakit enggak, ini enggak ada. Itu sedikit testimoni sih. Jadi buat yang asma dicoba aja, dicoba minum. Ya kalau saya sih ada efeknya di tubuh saya, tapi nggak tahu kan kalau di tubuh yang lain gitu. Itu sedikit testimoni dari saya.
Terima kasih Mas Fajar. Oke. Oke, Bu Yohana nih ada lagi. Kalau kalau salut diminum malam hari fungsinya sama nggak, Bu? Bisa buat mengecilkan lemak? Beda. Maksimal sih pagi hari Pagi, sih iya. konsumsinya mengecilkan Karena kan mengecilkan sel lemak. setahu saya kan karena organ tubuh kan yang di malam hari juga istirahat nggak sih, maksudnya? Iya benar. Jadi tubuh kalau malam hari itu sebetulnya udah nggak melakukan Wah, pembakaran-pembakaran itu lagi. maksudnya itu. Ya Iya. kan tubuh kan kalau malam kan kayak makanya jangan apa sangat tidak Makan. disarankan makan malam di atas misalnya jam 10 jam 12 karena kan ya tubuh udah nggak melakukan pembakaran lagi di posisi malam Bener. itu. Gitu. Sudah nggak ngelakukan pembakaran lagi, makanya numpuk jadi lemak. Jadi lemak. Gitu. Jadi alangkah baiknya saat salut itu diminum pagi hari. Oke. Benar. Terus Bu saya mau tanya, setelah minum salut merasa lapar dan ngantuk banget. Kenapa ya? Pengennya tidur. Ya tidur aja Bu. Itu kenapa tuh Bu? Karena salut kan meningkatkan pembakaran juga ya Mas Pagi. Apalagi dia minumnya pagi misalnya. Biasanya sih salut bisa membantu meningkatkan pembakaran lemak. Kalau misalnya sumber energi tubuhnya hanya dari lemak misalnya karena tinggi lemak gitu, biasanya sih akan terasa lapar. Udah normal sih biasanya kalau terasa lapar karena tubuhnya tuh bakar lebih banyak. Intinya berarti salutnya kerja gitu. Nah, kalau misalnya nggak enak gitu karena rasa laparnya bisa dikonsumsi setelah makan aja gitu. Jadi yang dibakar adalah makanan tadi sebelum konsumsi salut. Gitu. Jangan dimakan sebelum makannya gitu. Oke. Enak setelah makannya. Gitu. Oke. Oh tadi ada juga nih Bu yang kelewat. Bu tadi ada nanya ada anaknya umur 14 tahun itu menderita COVID ya Bu. Kira-kira boleh nggak tuh Bu untuk konsumsi Nufit? 14 tahun boleh, Boleh. kan Nufit kan boleh di atas 5 5 tahun kan tahun ya. Oh berarti konsumsinya. boleh ya. Iya, Oke. kalau 14 tahun Iya. ya. 14 tahun bisa kok konsumsi Iya, 3 sampai betul. 4 Iya. kapsul. Karena beberapa minggu yang lalu juga sempat kan ada testimoni dari VSN Talk Show itu anaknya dia apa ibunya sama anaknya kena COVID juga. Malah anaknya lebih dahulu, maksudnya lebih dulu sembuh dibanding ibunya gitu. Anaknya cuma 5 hari 4 hari karena ya rutin konsumsi Nufit juga segala apa konsumsi Nufit segala macam. Ada anaknya pulang duluan dibanding ibunya. Ibunya itu sampai 14 hari kalau nggak salah kemarin. Itu dari Sopeng kemarin. Oh, di Sulawesi. Sopeng. Jauh juga ya? Iya. Sopeng ya. Kan susah ini cari pengobatan. Iya, makanya itu jadinya kalau untuk anak-anak juga sebenarnya untuk usia segitu fine aja Bu, dicoba aja Bu. Yang tadinya mungkin sehari satu dinaikin jadi misalnya sekali minum 2 terus Iya. di dosisnya dinaikin Bu untuk menjaga imunnya. 14 tahun boleh kok sampai 3 kapsul. Oh iya, wah Mas Fajar. Mas Fajar minum berapa? Saya cuma 1 butir aja Bu karena kan saya buat menjaga kesehatan Sehari-hari aja. kan, jaga sehari-hari. Kalau misalkan sehari-hari aja butuh konsumsi satu Satu aja. aja cukup. Oke. Bu Yana. Oke, ada lagi yang ingin bertanya? Bentar. Bu Yohana, kalau untuk penderita kanker paling bagus konsumsi apa ya? Selama ini sudah konsumsi Nufit dan Salut, apa perlu ditambah CGF juga? Nggak perlu lah, kayaknya kan sudah konsumsi ini juga, maksudnya udah Nufit sama Salut kan. Kalau mau ditambah CGF bisa, tapi diselang-seling aja. Gitu. Tergantung sih Nufitnya konsumsi berapa juga sih, misalnya di Nufitnya cuma 1, terus Salutnya 1. Kalau ditambah CGF 1 sih masih oke ya. Masih normal lah gitu, nggak terlalu berlebihan. Tapi kalau misalnya dia udah konsumsi Nufit 2 atau 3, terus Salutnya juga udah 2 gitu, terus tambah CGF lagi terlalu banyak. Jadi selama komposisinya masih normal sih nggak apa-apa sih sebenarnya. Sebenarnya Nufit tuh paling oke untuk cancer, kan dia bisa menekan sel tumor. Yes. Baik. Kan cancer. Oh ternyata tadi ada yang salah Bu, ternyata 14 bulan ternyata saya salah. Berarti kalau 14 bulan masih kecil mungkin dijadiin serbuk kali ya Bu, biasanya Bu? Kalau 14 bulan. Itu gimana tuh Bu? Bisa nggak Bu konsumsi Nufit? Kalau saran saya sih kalau 14 bulan bisa, cuman maksimal biasanya setengah kapsul. Cuman tetap harus konsultasi dokter ya. Siapa tahu kan tadi yang dijelaskan bahwa pencernaannya belum optimal kan.
gitu. Jadi takutnya setelah konsumsi Oke. malah ada kendala di pencernaannya gitu. Oke. Jadi mending konsultasi dokter dulu, Oke, bisa atau baik. enggak. Bisa atau enggaknya. Tapi yang saya dengar juga waktu itu beberapa juga dijadiin apa dibuka serbuknya gitu ya Bu? Serbuknya bisa kok, dibuka serbuknya bisa kok. Iya, Sebenarnya untuk dikonsumsi. jadi Anak-anak kan di dikasih atas 5 setengah tahun juga masih ada banyak yang yang nggak nggak bisa bisa minum konsumsi kapsul. kapsul Oh, kan. oke. Jadi dibuka aja serbuknya, tambahin air atau ditambahin sirup yang di apotek itu loh yang kosong, itu sirup doang, memang khusus untuk pemanis obat-obatan serbuk dari Dari itu ya. Oke, jadi bisa tuh Bu berarti Bu. Tapi tanyain lagi ya Bu ke dokternya. Harusnya sih bisa ya. benar. Harusnya bisa. Harusnya sih dokternya kalau lihat kandungannya sih boleh. Kandungan sinofitnya boleh lah buat anak. Gitu. Bu, Iya, anak saya ada tunjukin aja. siap, bawa aja Bu botol-botol Novitnya. Sekalian di prospek dokternya. Oke. Terus Bu, anak saya ada riwayat asma dan sering sekali batuk dan pilek. Usianya 5 tahun 3 bulan. Bolehkah konsumsi Novit? Boleh. Boleh. Di atas 5 tahun boleh. Konsumsi Novit 1 kapsul sehari boleh. 1 kapsul sehari boleh. Iya. Oke. CGF juga boleh 1 kapsul sehari. Tadi kan Mas Fajar nih ada asma, terus enakan. Mungkin anaknya 5 tahun asma kan tadi kan. Dicoba mungkin aja kalau Bu. CGF juga bisa bantu gitu. Dicoba paginya misalkan minum Novit, malamnya buat CGF mungkin ya. Atau diselang-seling, hari ini Novit, hari ini CGF, seperti itu Bu. Diselang-seling dicoba. Selang-seling aja, benar. Waduh, ini ada ada pertanyaan yang menarik nih Bu dari Ibu Sinta Wahyu. Mau tanya, kalau saya konsumsi Novit 1 butir kok tenggorokan jadi nggak nyaman ya, kayak gatal, kenapa ya? Tapi kalau 2 butir tenggorokannya fine aja. Mungkin lucu banget. Kok Kenapa bisa tuh? ya? Iya, Kalau kok itu bisa ya, saya Bu? bingung juga jawabnya Iya, kenapa ya. Berarti bingung juga. mungkin ibu butuh 2 terus Bu. Iya. Mungkin Ibu Kayaknya. mungkin 2 dulu, dibiasain dulu Bu 2, terus nanti coba 1, biasanya kan pembiasaan kali ya. Iya. Bener. Atau mungkin ibu 1 mikirnya ya udah minum airnya terlalu dikit mungkin gitu. Minum air yang banyak berarti Bu. Jadi minum airnya agak banyakan aja Bu. Soalnya itu memang Novit kan dalamnya serbuk ya. Serbuknya itu kayak padat banget gitu kan isinya. Oke. Nah takutnya kalau minum airnya dikit tuh kayak masih ada sisa gitu di tenggorokan. Kan jalur tenggorokan kan panjang gitu. Jadi konsumsi airnya dibanyakin aja Bu. Kalau minum 1 coba. Gitu. Oke, terus ada lagi dari Pak Budiono Chang. CGF ada efek nggak ke ginjal kalau dikonsumsi terus-menerus? Sebenarnya semua makanan sih kalau dikonsumsi terlalu banyak juga ada efek ke ginjal. Selama konsumsinya sesuai dengan aturan anjuran pakai, nggak apa-apa sih. Oke, tapi terus juga harus dibarengi dengan konsumsi air yang cukup. Setelah mengkonsumsi gitu. Baik. Faktanya tuh kita makan ayam goreng aja bisa pengaruh ke ginjal loh Mas Fajar kalau kita nggak minum air. Oh iya. Ayam itu kan proteinnya kan gede ya. Jadi ukuran molekul sebenarnya ginjal itu dipengaruhi oleh ukuran molekul, seberapa besarnya molekul biasanya. Nah, makanan yang kaya protein tuh biasanya kan ukuran protein itu adalah ukuran molekul yang paling besar biasanya, yang besar lah gitu. Jadi kalau misalnya masuk ke ginjal tuh ginjalnya tuh harus didorong dengan air gitu. Nah, oleh sebab itu maka kita konsumsi airnya harus cukup gitu. Bukan hanya obat-obatan dan suplemen sebenarnya yang membuat masalah pada ginjal. Makanan juga bisa bikin masalah sama ginjal. Oke. Gitu. Baik. Oke, terus mungkin beberapa pertanyaan terakhir. Bu mau nanya, apakah kalau kita udah konsumsi salut maka sifat pelupa itu bisa berkurang atau sembuh? Waduh, bertanya karena ada salmonnya. Salut sih memang ada manfaatnya untuk melancarkan darah ke otak kan, melancarkan aliran darah ke otak. Betul. Jadi setidaknya itu sel-sel otak mendapatkan nutrisi yang cukup
untuk melakukan regenerasi dan menjaga kesehatannya gitu. Jadi kalau konsumsi salut juga ada jurnalnya kan yang bilang bisa mencegah Alzheimer. Alzheimer kan juga pikun berat kan gitu. Jadi setidaknya bisa membantu lah Bu kalau misalnya konsumsi salut kalau untuk kondisi pikunnya gitu. Cuman nggak bisa hari ini minum terus besok langsung cerdas atau ingat semua, enggak, kan butuh waktu gitu kan. Butuh waktu. Oke, baik, butuh waktu. Terus, waduh, CGF bisa dikonsumsi untuk promil? CGF bisa untuk maksudnya bisa. Untuk program hamil. Iya CGF. gitu, bisa nggak tuh Bu? Kayaknya lebih cocok ke glutathione deh, salut sama glukola deh untuk promil deh. Jadi kurang ya Bu ya, kurang maksimal ya Bu? Iya benar. Oke. Kecuali untuk jaga kesehatan ya, maksudnya glukola plus CGF gitu oke lah. Cuma kalau CGF aja kayaknya memang antioksidannya ada, cuman biasanya kesehatan reproduksi itu lebih dipengaruhi oleh kandungan glutathione gitu Bu. Jadi mungkin pilihannya glukola atau salut. Oke. Nah ini ada lagi nih Bu, lawannya yang tadi nih Bu. Bu Yohana, mengapa ada teman minum Nufit 2x2 jadi gatal-gatal seluruh badan, tapi kalau minum 1x2 itu baik-baik saja. Betul. Berarti ini terbukti ya respon dari tubuh orang tuh beda-beda. Iya, tuh. Bener saja. Respon memang beda gitu. Iya. Jadi nggak bisa ngikutin teman sebenarnya kan. Harus tahu sendiri dirinya ini tubuh berapa. Kita tuh butuhnya berapa, tubuh kita ini apa. Jadi kalau itu pastiin teman-teman pakai dulu produknya sendiri nih, gimana rasain sendiri. Gitu. Kalau udah cocok ya udah gitu aja, jangan terpengaruh kiri kanan berarti ya Bu. Benar. Biasanya tuh dia udah minum 2x1 terus temennya bilang gue 1 baik-baik aja. 2x2 aja, gue 2x2 baik loh gitu. Iya benar gitu. Padahal respon tubuh beda-beda. Oke, jadi kalau misalnya 2x2 gatel mungkin karena kan sebenarnya di dalam Nufit itu banyak kandungannya macam-macam ya vitaminnya. Kalau dalam jumlah kadar tertentu itu oke, tubuh terima. Tapi kalau di jumlah kadar yang agak banyak memang ada yang bisa menyebabkan alergi pada beberapa orang karena dia sensitif sebenarnya. Jadi lebih baik 2x1 aja Bu, nggak perlu 2x2 gitu. Oke, betul. Jadi intinya sih yang tahu tubuh kita itu adalah kita sendiri ya Bu, yang tahu kebutuhan kita, yang tahu kebutuhan tubuh kita itu kita sendiri, baiknya gimana. Kalau emang satu nggak masalah ya udah, kenapa harus dua? Kalau emang dua itu baiknya ya kenapa harus ya kenapa nggak dua aja gitu loh. Iya itu ya. Benar. Oke, jadi mungkin Bu Yohana ada sebelum kita mengakhiri ini, tadi pertanyaan kurang lebih sama semua tadi. Kalau emang masih kurang jelas nanti tonton lagi aja dari awal karena ada beberapa pertanyaan yang emang sama dari pertanyaan-pertanyaan yang sebelumnya. Jadi mungkin sebelum kita mengakhiri webinar kita pada sore hari ini, ada pesan-pesan Bu Yohana mungkin kepada yang menonton. Jadi kalau mau lihat lebih lanjut tentang CGF misalnya yang kemarin masih kelewatan untuk tahu apa sebenarnya apa sih manfaat dari CGF ini gitu, itu bisa lihat webinar yang sebelumnya ya. Jadi itu ada bahas khusus tentang CGF gitu biar lebih ngeh apa sebenarnya. Terus jangan lupa konsumsi suplemen, minuman kesehatan secukupnya agar tidak berlebihan juga. Di mana-mana yang berlebihan juga hasilnya belum tentu baik. Jadi sehat selalu buat teman-teman, semoga keluarga dan member MCI semuanya sehat ya. Amin ya rabbal alamin. Oke, terima kasih Bu Yohana sudah berbagi, dan terima kasih semua member-member MCI yang sudah menemani kita di Victory Product Training ini selama 1 jam ini. Dan kalau emang masih kurang jelas tentang produk-produk MCI seperti CGF dan lainnya, karena kebetulan 3 minggu terakhir kita full membahas tentang CGF nih. Jadi kalau ingin ngebahas, tontonin satu-satu tuh, dari yang launchingnya sama Bu Dr. Yofi dan Bu Novi, terus minggu depannya Bu Yohana, terus minggu selanjutnya Bu Windy itu full. Kita semua ngebahas tentang CGF. Jadi walaupun bahasan CGF tapi materinya setiap itu beda-beda dan pertanyaannya juga beda-beda. Oke. Iya benar. Kemarin Bu Windy bahasnya hipertensi. Iya betul. Tapi tetap balik lagi ke CGF-nya. Benar.
Oke. Oke. Oke, terima kasih Bu Yuhana, terima kasih member MCI yang sudah menonton. Semoga kita semakin bertumbuh dan berkembang bersama. Dan together we go better, better life with MCI. Dadah semuanya. Dadah, thank you.